Perkenalkan, nama saya Aditya Eka Putra. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NPM 2341417. Di sini saya akan membacakan sebuah pidato yang berjudul Mengatasi Kemiskinan Masyarakat di Perkotaan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan pidato tentang mengatasi kemiskinan masyarakat perkotaan. Kemiskinan adalah salah satu masalah sosial yang paling mendesak di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 terdapat sekitar 24,79 juta jiwa atau 9,22% dari total penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% berada di daerah perkotaan-perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di perkotaan merupakan tantangan besar bagi pembangunan nasional. Apa penyebab kemiskinan di perkotaan? Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan fenomena ini. Antara lain, yang pertama itu ada urbanisasi yang tidak terkendali. Urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Urbanisasi terjadi karena adanya harapan untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan yang lebih baik di kota. Namun, urbanisasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti kepadatan penduduk, kemacetan, kriminalitas, dan kemiskinan. Banyak pendatang yang tidak memiliki keterampilan, modal, dan jaringan sosial yang memadai untuk bersaing di pasar kerja perkotaan. Akibatnya, mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diatasi. Dan yang kedua itu adanya kurangnya pelayanan publik dan infrastruktur. Pelayanan publik dan infrastruktur yaitu fasilitas dan sarana yang disediakan oleh pemerintah atau pihak lain untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik dan infrastruktur meliputi bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, dan transportasi atau listrik. Kurangnya pelayanan publik dan infrastruktur dapat menurunkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat perkotaan. Banyak masyarakat perkotaan yang miskin yang tinggal di permukaan kumuh, tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan yang layak. Mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih dan sanitasi yang memadai dan menghadapi kendala dalam bertransportasi dan berkomunikasi. Bagaimana cara mengatasi kemiskinan di perkotaan? Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, antara lain yang pertama itu adalah mendorong pembangunan aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki dan dikelola oleh individu, keluarga, atau komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kerentanan. Aset dapat berupa aset fisik seperti tanah, rumah, peralatan, dan ternak. Aset keuangan seperti uang, tabungan, dan kredit. Aset manusia seperti kesehatan, pendidikan, dan keterampilan. Aset sosial seperti keluarga, teman, dan jaringan sosial. Dan aset lingkungan seperti air, tanah, dan udara. Mendorong pembangunan aset dapat dilakukan dengan memberikan bantuan, fasilitas, dan insentif kepada masyarakat. Untuk memperoleh dan meningkatkan aset-aset mereka, contohnya yaitu memberikan bantuan modal usaha, bantuan perbaikan rumah, bantuan beasiswa, bantuan pemberdaya masyarakat, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah menyediakan jaring pengaman sosial.
Jaring pengaman sosial yaitu program atau kebijakan yang bertujuan untuk melindungi dan membantu masyarakat yang rentan dan miskin dari dampak negatif perubahan ekonomi sosial atau lingkungan. Jaringan pengaman sosial dapat berupa perlindungan sosial seperti asuransi kesehatan, asuransi sosial, dan pensiun. Transfer sosial seperti bantuan tunai, bantuan pangan, dan bantuan subsidi, dan pelayanan sosial seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan konseling. Menyediakan jaring pengaman sosial dapat dilakukan dengan meningkatkan akses kualitas dan keterjangkauan pelayan publik dan infrastruktur bagi masyarakat perkotaan yang miskin. Contohnya yaitu memberikan kartu sehat, kartu pintar, kartu keluarga sejahtera, dan lain-lain. Akhir kata saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berperan aktif dalam mengatasi kemiskinan masyarakat perkotaan. Kita harus memiliki kesejahteraan, kepedulian, dan tanggung jawab untuk membantu sesama yang membutuhkan. Kita harus memiliki semangat, kreativitas, dan inovasi untuk menciptakan peluang dan solusi yang bermanfaat. Kita harus memiliki komitmen, kerjasama, dan solidaritas untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, dapat mencapai cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Sekian dari pidato saya. Apabila ada perkataan yang salah atau tidak enak didengar, saya sangat ingin berminta maaf. Sekian, terima kasih.